Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya lihat sepertinya kurang semangat ini pagi ini. Masih semangat ya teman-teman? Selamat pagi semuanya. Baik. Sudah tahu ya apa yang kira-kira menjadi tema pada kesempatan kali ini dalam rangka Academic Award dan Seminar Nasional? Sudah tahu ya? Di sini saya bahas sedikit tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang AI. Ada yang tahu apa itu AI? Halo. Tolong ya perhatikannya. Sudah tahu apa itu AI? Apa? Iya, AI itu singkatan ya, kepanjangan dari artificial intelligence. Tahu apa artinya? Ya, tahu apa arti dari artificial intelligence? Kusuma Bangsa. Beliau dilahirkan pada tanggal 4 di Sumeneb bulan Maret 1975. Riwayat pendidikan S2 TNI Al Ihsan, SMP MTS 1 An-Nokoya, MA 1 An-Nokoya, dan S1 Instika, S2 YIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nama Dr. Kiai Haji Ahmad Maimun Syamsuddin MAG. Pengalaman organisasi BEM Instika, LPM Instika, ISNO Cabang Sumeneb, Aswaja Center PCNU Sumeneb. Memiliki moto Alhamdulillah. Kepada narasumber pada kesempatan kali ini, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita ta'zimi bersama segenap keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Akita Usmuni. Mudah-mudahan mereka semua diberi umur yang panjang dan kesehatan yang barokah, sehingga kita semua bisa terus berguru, bisa nibeng doa, bisa juga mendapat berkah mulai dari pendiri sampai kepada pengasuh yang ada saat ini.
Yang saya hormati Bapak Rektor beserta Wakil Rektor yang hadir di sini, Wakil Rektor 3, ada Bapak Kaprodi PIAUD PGMI dan Kaprodi yang lain, serta para mahasiswi yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita hadir di sini berkumpul untuk acara Academic Award dan seminar nasional dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya juga begitu. Mudah-mudahan dijauhkan dari musibah, penyakit. Kalaupun ada penyakit ya bolehlah, tapi yang ringan-ringan saja. Kalau yang berat-berat ya biarlah para koruptor yang menikmati penyakit-penyakit itu. Kita sudah miskin, masa masih penyakitan. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, pertama saya ingin meluruskan bahwa tadi disebut saya pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Sebenarnya bukan. Saya santri yang kebetulan tidak bisa pulang saja. Pengasuhnya itu ya Ke Fikri, Ke Muhammad Solahuddin, ya, dan yang itu yang pengasuhnya. Saya mondok hanya karena berangkat harinya tidak di hari yang baik sehingga tidak bisa pulang. Nah, itu sih. Jadi aslinya santri. Karena itu biar tidak cangkolang ke pengasuh, nanti ngaku-ngaku pengasuh padahal bukan, aslinya bukan. Pada pagi ini kita akan berbicara tentang tema yang menurut saya penting dan harus kita bicarakan, harus kita renungkan bersama, bahwa kemajuan sains teknologi yang sekarang kita hadapi mulai dari zaman dulu sampai sekarang yang fenomenal itu adalah kemunculan AI. Dulu ketika komputer baru muncul, orang sudah heboh, pasti berbagai tantangan muncul. Setelah itu muncul juga internet, setelah itu muncul lagi yang sekarang AI. Entah pada masa yang akan datang apa lagi yang akan muncul. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa semua itu hasil dari kemampuan luar biasa manusia. Karena kehebatan manusia semua ini terjadi, khususnya di bidang sains dan teknologi. Kita melihat perkembangannya begitu cepat, dan itu artinya betapa hebat manusia itu jika potensinya dikeluarkan secara maksimal. Maka orang-orang yang tidak hebat itu hanya karena potensinya saja yang tidak keluar maksimal. Mungkin karena malas, mungkin karena tidak tahu, mungkin karena persoalan-persoalan yang lain. Bisa jadi karena tidak diberi kesempatan yang sama. Saya yakin orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang hebat, orang-orang cerdas yang jika mereka mampu, kita semua mampu mengeluarkan potensi ini sebaik-baiknya, maka bukan main hasil yang bisa diperoleh. Kenapa? Mulai dari penemu mesin pada awal zaman modern sampai penemu AI pada saat ini, semuanya adalah manusia yang sama dengan kita, yang sama-sama butuh makan, yang sama-sama butuh minum. Sehebat-hebatnya mereka dan secerdas-cerdasnya mereka, kalau tidak diberi makan 2 hari lemes juga. Sehebat-hebatnya mereka, kalau mereka tidak diberi kesempatan nggak bisa apa-apa juga. Sehebat-hebatnya mereka, mereka tidak dikasih minum ya mungkin juga akan mati juga. Atau mereka suruh kerja terus sampai 5 hari non-stop tidak tidur, nggak bisa juga. Itu artinya mereka makhluk yang sama dengan kita. Hanya bedanya bisa jadi mereka punya kesempatan, punya akses, mereka bisa mengaktualisasi diri, bisa mengeluarkan potensinya karena didukung oleh fasilitas yang ada, sementara kita mungkin karena tidak. Sehingga jadinya ya begini-begini saja. Orang bicara AI ya kita jadi pemakainya. Dan kadang-kadang penggunaannya malah menjadi negatif. Jadi mereka adalah semuanya manusia yang sama dengan kita, yang otaknya juga sama, ada di dalam kepalanya juga, tidak ada yang ada di dengkulnya.
Kenapa jadi berbeda? Ya karena kita menggunakannya secara berbeda. Ada ilustrasi bahwa ada orang punya pisau yang sangat tajam. Yang satu terampil menggunakan, yang satunya tidak bisa menggunakan. Padahal sama-sama punya pisau yang tajamnya sama. Maka pisau di tangan orang yang terampil menggunakannya menjadi sangat banyak manfaatnya, sementara di tangan orang yang tidak tahu menggunakannya justru menjadi berbahaya. Ya kita punya teknologi juga begitu, kita punya otak juga begitu. Jika sekarang sudah muncul artificial intelligence, dulu orang hanya berpikir bahwa yang bisa berpikir itu otak, yang bisa menyelesaikan persoalan itu otak. Sehingga revolusi besar tentang pemahaman manusia atas otak itu setidaknya dimulai dari Alfred Binet yang memperkenalkan IQ. Lalu otak manusia bisa diukur kecerdasannya. Maka kemudian dengan ditemukannya pemahaman yang lebih baik tentang potensi otak, orang berlomba-lomba untuk membangun kecerdasan berbasis otak. Maka IQ menjadi segala-galanya. Orang didorong untuk memaksimalkan potensi IQ. Sehingga yang disebut hebat itu adalah orang-orang cerdas yang berprestasi secara akademik. Orang yang pintar matematika, orang yang pintar logika, orang yang bisa menganalisis dengan baik, orang yang bisa hafal banyak, itu disebut orang cerdas dan itu orang sukses, orang yang hebat. Tapi kenyataannya biasa ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang karena manusia terus berpikir, manusia terus melakukan riset, dan ternyata di dalam perkembangannya ada anomali, ada penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan di mana orang yang punya kecerdasan intelektual atau IQ itu ternyata tidak sepenuhnya baik. Karena ada kasus di Amerika, ada siswa ranking 1 yang membunuh gurunya gara-gara satu nilainya jelek. Maka orang lalu berpikir ulang, ini anomali. Kenapa orang cerdas itu kok lalu tidak bisa mengendalikan diri? Mengapa orang yang pintar secara akademik nilainya bagus kok sikapnya tidak bagus? Maka lalu muncul kritik, muncul riset-riset baru di mana kemudian bergeser bahwa kecerdasan intelektual itu bukan segala-galanya. Daniel Goleman merintis gagasan baru yang menyebut dengan emotional quotient atau kecerdasan emosional. Karena kecerdasan intelektual tanpa didukung oleh kecerdasan emosional itu justru menjadi berbahaya. Karena apa? Karena sering orang yang cerdas sekalipun ketika emosinya sedang tidak stabil, kecerdasannya hilang. Sedang sedih, sedang marah, maka kecerdasannya terganggu, tidak berfungsi optimal. Maka berarti ada sesuatu yang lain yang lebih penting dari kecerdasan intelektual, lalu disebut dengan kecerdasan emosional. Orang yang punya kemampuan hebat di dalam mengendalikan emosi, orang yang punya kemampuan hebat di dalam membangun kerjasama, di dalam membangun sikap empati, di dalam membangun keterbukaan dengan orang lain, itu justru menurut riset berikutnya menjadi lebih menjanjikan. Karena apa artinya kehebatan intelektual jika dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, tidak bisa terbuka terhadap gagasan orang lain, dan tidak bisa menghargai orang lain? Maka ini bisa menjadi masalah, sehingga akhirnya kecerdasan intelektual tidak menjadi primadona, lalu bergeser kepada kecerdasan emosional. Dalam perkembangan berikutnya, Dana Zohar dan Jan Marshall kemudian memunculkan teori baru yang disebut kecerdasan spiritual. Itu artinya satu, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan termasuk di dalam memahami diri kita sendiri itu terus berkembang. Jika dulu orang sudah merasa sangat memahami manusia dengan hanya memahami kecerdasannya, dalam perkembangannya
manusia tidak hanya punya kecerdasan tapi juga punya perasaan. Yang membedakan manusia dengan binatang bukan saja kemampuan berpikir logis, tapi juga cita rasa. Tapi dalam perkembangannya, manusia tidak hanya punya perasaan tapi juga punya spiritualitas, di mana agama sudah dari awal berbicara tentang itu. Hanya perkembangan saintifik bertahap, mulai dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, lalu ada kecerdasan spiritual. Itu pun kecerdasan spiritual yang dipahami di dalam teori-teori ilmiah itu adalah sematas kemampuan memberikan makna yang luas dan lebih dalam dari apa yang biasa dipahami oleh manusia tentang realitas segala yang ada. Jadi kecerdasan spiritual itu tidak mesti harus dengan agama, sehingga lalu ada spiritualitas tanpa agama. Bagi orang-orang beragama, spiritualitas itu adalah jantungnya agama. Said Hussein Nasr menegaskan, menulis buku menjadi The Heart of Islam, itu isinya adalah spiritualisasi Islam, karena itu jantungnya Islam. Dulu Imam Ghazali sudah bicara begitu, bahwa yang inti di dalam kehidupan kita itu batin, bukan zahir. Agama itu ada zahir dan batinnya, manusia juga ada zahir dan batinnya. Yang inti itu batin, zahir itu bungkus. Sepenting-pentingnya bungkus, itu hanya berfungsi untuk menjaga isi. Setelah isinya dipakai, bungkus bisa dibuang. Manusia, sepenting-pentingnya tubuh ini, itu hanya untuk menjadi tempatnya jiwa. Ketika jiwanya diambil, tinggal bungkusnya, maka siapapun akan dikubur. Presiden paling hebat sekalipun kalau meninggal tidak akan tetap duduk di kantor atau di istana negara. Dia harus dikubur. Kenapa? Tidak ada jiwanya. Berarti sebenarnya yang kita butuhkan apa? Ya jiwa. Kalau ulama-ulama zaman dulu malah meledek kita, bahwa tubuh kita ini hanya makanan ulat. Yang akan kembali kepada Allah adalah ruh, amal itu yang akan kita manfaatkan. Tubuh ini untuk apa? Makanan ulat. Yang kita modali, yang kita rawat baik-baik tubuh ini, sampai kalau cewek-cewek harus ke salon, harus perawatan, itu semua adalah makanan ulat. Memberi jatah untuk ulat, merawat jatahnya ulat. Kenapa begitu ya? Kenapa sampai se ekstrim itu ulama? Karena orang sangat ekstrim di dalam memperlakukan tubuh, padahal ini bungkus. Kita beli telur, tentu kita cari yang kulitnya tidak pecah. Tapi begitu kita akan masak, kulitnya itu akan kita buang. Saya belum ketemu orang makan telur sama kulitnya. Tapi kalau kulitnya pecah kita tidak mau, kita minta yang bagus. Begitu penting kulit, iya, untuk menjaga isi. Tapi ketika kita mau makan telurnya, yang kita ambil isinya dan kulitnya akan dibuang. Manusia juga begitu sebenarnya. Kita ini. Nah, yang dibicarakan menyangkut kecerdasan itu semua adalah bagian batin dari manusia. Softwarenya manusia. Intelektualitas, emosionalitas, dan spiritualitas. Nah, itu semua adalah kehebatan-kehebatan ciptaan Allah yang ada pada kita. Kita punya spiritualitas, kita punya emosionalitas, dan kita punya intelektualitas. Dan mestinya kita syukuri itu, cara mensyukurinya dipakai baik-baik. Kita diberi otak yang cerdas, ya dipakailah otaknya baik-baik, karena otak yang tidak dipakai itu artinya tidak mensyukuri. Masa iya kita diberi baju oleh orang lalu bajunya disimpan saja di rumah, tidak dipakai sama sekali? Yang memberi kecewa. Apa enggak cocok ya saya kasih baju kok tidak dipakai sama sekali? Kita berpikir eman, jadi takut rusak, ditaruh di lemari terus. Padahal yang memberi itu inginnya baju ini dipakai. Allah ngasih kita otak itu maksudnya biar dipakai, jangan diparkir. Takut rusak.
Otak kalau tidak dipakai maka menjadi rusak. Otak yang bagus itu kalau terus dipakai. Riset-riset neurologi itu menunjukkan bahwa Anda ingin menjaga kecerdasan otak, Anda ingin menjaga kewarasan pikiran sampai usia lanjut, maka harus dilatih untuk terus berpikir. Kalau itu disimpan, diparkir, kebayan apa cek benih jual boleh. Mungkin sepeda teh anu yang kuya ni sekoni bolan mau dijual malah baju larang. Otak kita tak kira jual boleh. Tidak ada lelangan dijual otak bekas masih jarang dipakai. Tidak ada ceritanya, Bu. Jadi terus gimana? Ya pakailah semaksimal mungkin. Nah, itu tentang apa yang kita punya, tentang otak dan kehebatan yang kita punya. Sekarang kita berhadapan dengan teknologi yang canggih yang tadi disebut AI itu. Sekarang orang semua bicara AI. Sampai sekarang sudah ada program studi artificial intelligence, program studi kecerdasan buatan. Sudah ada prodinya. Dari saking gandrungnya orang-orang. Tapi biasa memang barang baru itu selalu heboh. Bahwa dia bermanfaat, iya, nanti juga akan biasa. Dulu ketika masih ada komputer pertama kali, misalnya di sini ada komputer pertama kali, itu heboh. Wah, komputer itu serba hebat, serba canggih. Sampai tetangga saya taporok ngejak komputer ben rice cooker. Can komputer gitu bisa atanak ruwe ya. Benih buk, kini ke rice cooker benih kom. Lain ya, lain. Dulu saya masih nutut di Andokoya ada komputer pertama kali itu tahun 90 berapa ya, 96 apa berapa, mungkin sebelum mahasiswa ini jadi manusia. Nah itu sudah ada komputer, orang heboh semua, mau belajar semua, mau pakai komputer semua, mau serba komputer. Pokoknya sampai ada kursus komputer itu dibuka jam 7, muridnya jam 6 sudah sampai. Padahal kalau sekolah jam 7 masuk, setengah 8 baru sampai kelas. Tapi kursus komputer jam 7, jam 6 sudah sampai. Pelajaran belum mulai, gurunya belum datang, sudah dinyalakan duluan, sudah main komputer dari saking semangatnya. Mun beda pengajian kitab, langantang kita datang kan setong. Pak depan kita tanya, depan halaman berapa ya? Dari saking tidak minatnya. Tapi belakangan lalu ya komputer biasa saja kan, car kelakir mana-mana. Lalu setelah itu ada telepon rumah itu. Orang heboh semua gara-gara semua serba telepon. Wartel rame. Walaupun nggak penting telepon. Dari saking senengnya dengan telepon itu. Mau telepon karena ada gratis sebelum jam 6. Semua pada antri sebelum jam 6. Dulu. Habis itu ya biasa-biasa, akhirnya ketika ada HP wartel pada tutup. Orang sudah tidak pakai telepon rumah. Sekarang HP kan biasa saja. Lalu ada internet, ada kecerdasan artifisial. Tentu saja ada persoalan-persoalan bahwa saya tahu, saya senang ada AI itu, iya saya senang. Baguslah karena bisa membantu banyak pekerjaan. Karena bisa banyak mempermudah banyak pekerjaan, dan teknologi itu memang selalu dibuat untuk itu. Untuk membantu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Ada kurang cepat lalu diberi yang lebih cepat. Ada yang kurang yang kesulitan menyusun sesuatu lalu ada alat susun. Lalu ada sesuatu yang bermasalah dengan penghitungan lalu disiapkan teknologi yang bisa menghitung, dan seterusnya. Penerjemahan, orang-orang yang dulu kalau mau tahu bahasa Inggris itu harus kursus lama. Sekarang tinggal klik sehingga semua bisa berbahasa Inggris. Pengelola jurnal seperti Mbak Misnatun ini ya pasti paham dengan begitu. Dulu harus diterjemah manual dan memang orangnya harus pintar. Sekarang kepandaian orang itu sudah diwakilkan kepada teknologi, sehingga orangnya tidak pandai tidak apa-apa. Maka sebagian orang lalu menyebut munculnya teknologi AI itu adalah selamat datang kebodohan. Karena yang akan muncul adalah pelajar-pelajar yang bodoh, dan kita semua akan bodoh bersama. Marilah kita bodoh secara berjamaah. Karena apa? Mau tahu ini tinggal klik ada, mau nerjemah ini tinggal klik bisa, saya butuh ini klik bisa. Terus
Kepintaran kita itu di mana? Maka sebagian orang yang menganggap ini problem, ya selamat tinggal kebodohan. Tapi kalau saya ya biasa saja, ya hidup itu memang terus ada perkembangan, baguslah kalau ada begini nih. Sebagian lalu mempersoalkan itu, ini akan mendegradasi kualitas manusia. Kenapa? Karena kemampuan otak manusia akan diwakilkan ke mesin, sehingga manusia menjadi serba tidak cerdas. Maka nafas kehidupan manusia itu lalu tidak hanya tergantung kepada jantung dan paru-paru, tapi juga tergantung kepada jaringan internet dan listrik. Orang sekecak nikah dek budi mun bede paket data jaringan internet ben bede listrik ke padam telo areh gendeng kepiring orang. Karena apa? HP-nya mati, tidak bisa apa-apa karena seluruh kecerdasannya sudah dititipkan ke mesin. Di media sosial itu kan banyak siswa-siswa SMA tidak bisa menghitung dengan baik. Kenapa? Memang tidak biasa ngitung. Ibu saya dulu waktu jaga toko tidak usah pakai kalkulator. Kenapa? Biasa. Ini berapa? 650 tambah 2000 tambah 2300 sekian ribu. Bisa sekarang orang-orang begitu tidak ada. Kenapa? Semua sudah ada kalkulator. Dan itu artinya bahwa secara kemampuan matematis, kemampuan manusia itu turun. Kemampuan kita ngitung coba sekian, satu tambah sekian tambah sekian tambah sekian, kita bingung. 6 kali 6 saja kita susah ngitungnya. Saya tidak yakin semua cerdas ngitung begitu yang ada di sini nih. Kenapa? Pengalaman saya juga begitu. Kenapa? Sudah ada teknologi, ya baguslah, nggak apa-apa bisa bantu orang. Orang yang menganggap berdampak negatif karena orang lalu kehilangan potensinya. Kemampuan yang dimiliki lalu menjadi turun, tidak termanfaatkan dengan baik. Kenapa? Ada yang bantu. Nah itu persoalannya. AI juga begitu. AI itu juga dalam pandangan banyak orang sekarang ini akan membuat orang menjadi bodoh. Iya, kalau kita masih bisa akses internet. Kalau tiba-tiba dalam situasi tertentu tidak bisa akses internet, kita mau apa? Itu kalau kita mau lihat dampak negatifnya. Jadi ada problem eksistensial, problem eksistensi manusia yang secara kualitas manusia akan menjadi turun kemampuannya, yang biasa disebut begitu. Di samping itu memang ada persoalan lain, seperti ada persoalan ekonomi, karena akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Orang yang punya pekerjaan A akan digantikan oleh mesin, orang yang punya pekerjaan B akan digantikan oleh mesin, dan seterusnya. Sekarang kan sudah ada mobil yang bisa auto driver atau apa. Nanti kan itu bisa mematikan pekerjaan supir. Bos-bos yang biasa punya supir sudah tidak perlu karena sudah ada teknologi yang bisa menggantikan supir. Dulu saya pernah bekerja di penerjemahan. Karena dulu saya pernah belajar bahasa Inggris, pernah belajar bahasa Arab, lalu saya punya teman, punya lembaga bahasa, lalu saya diminta untuk ngajar, lalu saya diminta juga memberikan jasa penerjemahan. Sekarang tidak ada, pekerjaan seperti itu sudah mesti mati karena semua sudah bisa diganti dengan AI. Dulu buku-buku berbahasa Inggris harus diterjemah ke bahasa Indonesia agar bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Buku-buku bahasa Arab harus diterjemah ke bahasa Indonesia untuk memudahkan orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Saya hidup dari menerjemah buku ke penerbit-penerbit. Kebetulan punya teman, saya punya buku ini, bisa nerjemahin, bisa. Kenapa? Dulu saya mondok. Ada buku berbahasa Inggris, ini buku perlu kemudian diminta untuk diterjemah, bisa karena dulu pernah saya belajar bahasa Inggris. Tapi pekerjaan ini sekarang akan habis. Artinya secara ekonomi memang akan banyak menutup pekerjaan-pekerjaan. Tapi positifnya akan membuka pekerjaan-pekerjaan baru kalau kita kreatif.
Maka tidak perlu kita berpikir serba negatif dengan sesuatu yang baru, karena pasti ada negatif dan positifnya. Yang negatif itu kita hanya sebatas menyeimbangkan saja, bahwa ini memang ada negatifnya. Apapun ada negatifnya, makan juga ada negatifnya. Maka kemunculan AI itu betul memang ada negatifnya, tapi juga selamat datang yang positif-positif. Tapi itu memerlukan kreativitas kita untuk menggunakannya dengan baik. Mematikan pekerjaan tertentu tapi akan membuka pekerjaan yang lain secara ekonomi. Ada problem keamanan data pribadi, keamanan negara karena ada teknologi seperti ini. Ya itu namanya dampak negatif, tapi dampak positifnya ya pasti banyak jika kita mau memanfaatkannya dengan baik. Jadi sekarang yang kita butuhkan adalah generasi-generasi AI, generasi-generasi yang sudah siap menggunakan AI ini, yang sehari-hari akan menggunakan AI ini. Yang penting dipersiapkan pertama adalah sikap kritis. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh AI itu tidak selalu akurat dan valid. Kita bisa tanya, dia akan menjawab, tapi jawabannya tidak selalu akurat dan valid. Bisa jadi jawabannya bias kepada paham tertentu, kepada pikiran tertentu. Maka yang diperlukan adalah kritis. Kritis itu dalam pengertian kita tidak bisa percaya begitu saja. Jika orang-orang modern dulu merintis, René Descartes merintis kemauan untuk tidak percaya begitu saja sampai kepada agama sekalipun, padahal dulu agama itu semua yang serba benar, maka pada saat ini mari kita juga memulai bahwa kita tidak percaya kepada apapun, termasuk kepada AI. Bukan tidak percaya sama sekali, tapi tidak percaya begitu saja. Orang tidak percaya sama sekali itu tidak baik, karena ada banyak kebenaran. Kalau kita tolak semua itu kan kita hidup tanpa pegangan. Tapi kita tidak bisa menerima segalanya, karena segalanya itu banyak yang tidak benar. Termasuk jika dulu jawaban yang diberikan oleh agama tidak menjamin benar, maka sekarang jawaban yang diberikan oleh AI tidak menjamin benar juga. Maka yang diperlukan adalah sikap kritis. Cuma untuk kritis itu kita perlu pinter. Karena kalau tidak pinter, kita kritisnya ke rumah sakit, masuk ICU, pasang pendeteksi jantung, pasang oksigen, pasang infus, sudah tidak ingat orang, familinya sudah dipanggil semua. Nah, itu baru kritis. Kalau kita tidak pinter ya jadinya kritis yang begitu. Ini kritis yang dalam pengertian filosofis, bukan kritis dalam pengertian medis. Kita tidak percaya begitu saja, maka kita masih bisa berdialog dengan AI. Kita bahkan bisa menolak pada tingkat tertentu terhadap jawaban yang diberikan oleh AI. Gak begitu jawabannya, salah itu referensinya, saya tahu ada begini. Nah, itu baru manusia AI itu begitu. Selain kita butuh sikap kritis, kita butuh juga kemandirian. Kemandirian artinya apa? Kita tidak tergantung kepada sesuatu yang di luar kita. Tidak sepenuhnya tergantung kepada sesuatu yang di luar kita. Bahwa yang di luar kita itu baik, kita pakai, tapi jangan memasrahkan diri kepada itu. Dulu kalau di Eropa, bahkan ketika orang-orang Eropa masih taat beragama, karena sangat tergantung kepada Tuhannya, Nietzsche mengkritik itu. Tidak usah tergantung kepada Tuhan kalau ingin menjadi manusia sempurna. Justru karena ada Tuhan, orang-orang beragama menjadi lebay. Kenapa? Ada apa-apa doa, ada masalah ini doa. Kenapa tidak berpikir untuk menyelesaikannya, kok malah berdoa? Karena keberadaan Tuhan itu membuat orang menjadi manja. Maka bilang kepada orang-orang, kata Nietzsche, the God was dead, Tuhan sudah mati, tidak usah berdoa, nggak ada Tuhan lagi. Orang-orang Eropa dulu sampai Tuhan pun harus dibuang agar tidak menciptakan agar tidak menciptakan ketergantungan, agar membangun kemandirian.
Karena mengandalkan sesuatu yang di luar itu beresiko, karena bisa jadi yang di luar itu kemudian tidak ada, kemudian kita tidak bisa mengakses, kemudian maka kita mesti punya kemampuan di dalam diri ini agar kita punya kemandirian. Kalau ada kita pakai sebagai alat, tapi jangan lalu memasrahkan semuanya kepada teknologi. Maka yang diperlukan adalah kemampuan untuk mandiri, menyelesaikan masalah, kemampuan untuk mandiri, untuk bisa berpikir dengan baik, kemampuan analisis dengan baik. Walaupun ada AI yang bisa membantu, kita kan tinggal klik gimana caranya menjual makanan tidak laku, AI akan menjawab, promosikan segala macam begitu. Tapi kan kita lalu kritis, ya yang begini ini nggak bisa kalau di sini, yang ini nggak bisa, yang bisa yang ini mungkin bisa. Jadi kan kita tetap berpikir, maka yang kita perlukan harus begini, ini tidak perlu, ini tidak bisa, ini dibuang. Kenapa? Ya karena kan dia menjawabnya berdasar data yang masuk, bukan berdasar apa yang ada di hadapan kita. Yang tahu persoalan dan ada yang ada di hadapan kita adalah kita. Maka kita penting membangun kemandirian untuk tidak memasrahkan seluruh yang kita butuhkan kepada teknologi, termasuk kepada AI. Setidaknya kita bisa mengikuti spiritnya Nietzsche, kalau itu dulu, sampai jangan tergantung kepada apapun sampai kepada Tuhan sekalipun. Kenapa? Agar potensi kita keluar, agar kita menjadi mandiri. Maka sekarang orang juga jangan tergantung sepenuhnya kepada teknologi. Yang ketiga yang kita butuhkan itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu artinya kita bisa menyerap dari mana-mana. Oke lah, dari AI bisa kita terima, dari teman kita bisa terima, dari siapapun kita bisa terima, dan kita bisa bekerja sama dengan semuanya. Kita bisa bekerja sama dengan teknologi, kita bisa bekerja sama dengan orang, kita bisa bekerja sama dengan bahkan dengan orang yang berlawanan dengan kita. Kenapa eranya sekarang orang-orang menyebut eranya kolaborasi, bukan lagi eranya kontestasi. Era persaingan itu sudah lewat, sekarang eranya bekerja sama. Maka orang perlu terbuka, perlu menjalin kerjasama dengan siapapun, karena itu akan lebih memudahkan. Nah, itu keterbukaan. Kita juga selain perlu kritis, perlu mandiri, perlu juga terbuka. Untuk para santri, untuk kita ini, kita perlu spiritualitas yang disebut tadi itu. Jadi kan ini berbicaranya keseimbangan. Dari tadi itu mungkin kita ngomong teknologi, kecerdasan intelektual, sedikit kecerdasan emosional, kita juga butuh ini. Sehingga begini, apa yang harus kita lakukan? Pertama harus membangun literasi. Kita memang harus belajar, kita harus baca. Ya kalau tidak bisa belajar sendiri memang harus sekolah. Yang sudah S1 itu harus kuliah S2 sampai S3. Kata teman saya, kalau sudah S1 kuliah lagi, sudah capek, harus dipaksa sehingga menjadi paksa sarjana, bukan sekedar pasca sarjana. Banyak teman-teman kita kuliah S2 itu karena paksa sarjana, karena dipaksa untuk menjadi sarjana lagi. Jadi ini bukan pasca sarjana tapi paksa sarjana. Kenapa? Karena kita butuh literasi. Untuk cerdas itu kita butuh bahan, kita perlu baca, kita perlu berdiskusi, kita perlu menulis, dan semua itu ada di sekolah. Kalau tidak sekolah Anda bisa begitu, bagus. Tidak sekolah tidak apa-apa. Tapi kebanyakan orang tidak bisa, termasuk saya. Saya kalau tidak sekolah malas baca, malas nulis, malas berdiskusi. Kenapa? Ya malas saja, karena memang tipenya tipe pemalas. Dan rupanya yang seperti saya banyak. Yang kayak Pak Zawawi itu yang tidak banyak. Yang bisa belajar walaupun tidak sekolah. Yang bisa berdiskusi dengan orang walaupun tidak sekolah. Maka dengan segala keterbatasannya, dengan segala
kekurangannya sekolah itu masih bagus untuk sementara orang, untuk bahkan kebanyakan orang. Karena apa? Kita bisa baca di sekolah, kita dipaksa membaca, kita dipaksa berdiskusi, kita dipaksa menulis, sehingga kita punya keterampilan membaca, menulis dan berdiskusi. Hasilnya kita akan mendapatkan enrichment, pengayaan wawasan, kita akan mendapatkan enlightenment, kecerahan pikiran, kita juga akan mendapatkan empowerment, pemberdayaan diri, sehingga itu akan bersambung dengan kemandirian. Kita butuh itu, membangun literasi untuk bisa bersikap kritis dan mandiri. Yang kedua, orang Islam apalagi santri itu memang perlu untuk mengembangkan ritual, menguatkan ritual. Untuk apa? Bagian dari spiritualitas. Said Hussein Manasr mengatakan, kita tidak hanya bisa dengan intelektual dan emosional, kita punya ruh, punya dimensi lain, bukan sekedar zahir batin, tapi ruh itu yang di dalamnya batin. Ulama-ulama menyebut di dalam hati kita itu ada kolbun, di dalam kolbun ada sirrun, di dalam sirrun itu ada ruhun. Dan spiritualitas itu di sini tempatnya. Sehingga itu harus dipupuk, itu harus dikembangkan. Dengan cara bagaimana? Mengaktifkan ritual. Maka orang harus rajin sholat, harus. Orang berbicara spiritualitas tidak bisa kalau dalam Islam, kalau sholatnya tidak rajin itu nggak bisa. Hanya dengan baca buku kita akan cerdas secara spiritual, nggak bisa. Memang harus rajin sholat. Sholatnya tidak hanya wajib tapi yang sunnah, dan itu harus dilakukan dengan khusyuk, karena ini sholat spiritual, bukan sholat rutin. Kadang-kadang ya zuhur ya kita rutinnya sholat, asar kita rutinnya sholat, sehingga itu menjadi rutinitas, bukan menjadi spiritualitas. Ulama mengajarkan menghidupkan hati yang berisi ruh itu diperlukan sholat yang khusyuk dari sunnah dan yang bukan sunnah. Kita perlu melakukan zikir yang banyak, kita perlu melakukan baca Quran yang banyak, kita perlu juga melakukan kontemplasi, merenung tentang sesuatu yang ada di sekitar kita tapi melihat kepada di baliknya, merenung alam yang dibahas di balik alam, merenung seluruh nikmat yang kita terima yang ada di baliknya, merenungi sholat, merenungi kehidupan tapi yang ada di baliknya. Jadi selain belajar, orang itu, kita ini memang perlu beribadah. Karena kalau dalam tradisi sufi, beribadah itu membeningkan hati, sehingga ketika hati bening dia akan bisa menangkap pengetahuan secara lebih jernih dan lebih jelas. Sehingga kadang-kadang inspirasi itu akan muncul dari situ. Misal begini, ada orang itu, contoh yang sederhana, ada orang berjualan es campur di pinggir sawah. Kita mungkin yang mahasiswa akan melihat bahwa orang itu akan dapat orang ini akan dapat keuntungan dari menjualnya. Ini usahanya bagus. Karena apa? Menjual sesuatu yang dibutuhkan oleh orang, dan menjual di pinggir sawah itu tempatnya orang haus, itu sudah benar. Kita kan mesti hanya berpikir begitu. Kita mungkin akan berpikir orang berjualan itu adalah untuk dapat keuntungan, sehingga dia akan terkejut ketika dia datang, "Bu, saya beli seluruh campurnya sekarang. Berapa semua totalnya?" 500.000, saya bayar, biar ibu langsung pulang. Tapi ibunya tidak mau. Kenapa? Karena saya menjual ini bukan semata-mata saya dapat untung. Lalu terus apa berjualan kok tidak mikir untung? Yang difikirkan oleh ibu itu adalah orang-orang yang bekerja itu kehausan. Dia manusia, saya juga manusia, dia butuh sesuatu, saya butuh sesuatu, maka saya berjualan ini untuk bantu orang-orang yang kehausan, bukan sekedar agar mereka beli. Jadi kalau dibeli semua, jangan, saya kasihan sama orang-orang yang bekerja di sawah itu.
Artinya dia punya makna yang lebih dari sekedar keuntungan. Dan yang seperti ini bisa datang tiba-tiba, yang oleh ulama disebut hidayah, bukan dari proses belajar. Seorang tukang tempel ban bertahan selama 25 tahun, dia mengerjakan pekerjaannya, profesinya dengan senang hati, gak mau beralih ke profesi yang lain. Setelah ditanya oleh orang, kenapa Pak betah sekali, emang berapa sih untungnya menjadi tukang tambal ban? Ini kan profesi paling gembel, yang anaknya tidak akan bangga menaruh di formulir pendaftaran menyebut profesi bapaknya apa, maka paling juga hanya akan disebut wira swasta. Wira swastanya apa? Tukang tempel ban. Malu kan? Tapi dia malah bangga. Kok beda? Karena memaknai profesinya berbeda. Kita akan maknai ini berapa untungnya, karena kita mikirnya untung. Itu materialis, sekuler. Tapi dia tetap bertahan karena dia merasa bangga dan senang ketika bisa bantu orang, bannya kempes, saya bantu. Ini guru yang mau ngajar ditunggu muridnya, saya bisa bantu guru, itu apa? Bukan sesuatu yang mulia. Ini ada mahasiswa mau belajar, orang nyari ilmu, itu malaikat Jibril saja menghamparkan sayapnya. Apa saya tidak bangga membantu bannya yang kempes sehingga dia bisa terus kuliah? Ada orang mau undangan, bahkan mungkin ada kiai yang mau pengajian, ada Pak Maimun mau berangkat ke seminar. Kalau ban saya kempes lalu tidak ada tukang tambal ban, maka ini bubar. Apa saya tidak bangga membantu orang-orang yang sedang berjalan, sedang berjuang menuju kebaikan, lalu saya membantunya? Orang akan menyebut ini kecil, tapi bagi saya ini besar, karena tanpa ditempel bannya acara bubar. Oh, itu namanya berpikir luas, sekalipun hanya penempel ban. Karena bukan semata-mata saya dapat untung 5.000. Justru dia senang kalau orang bisa jalan terus tidak ada yang nimbel ban. Kenapa? Berarti kegiatan mereka lancar semua. Alhamdulillah mereka semua lancar. Saya tidak perlu, mereka tidak perlu terhambat gara-gara bannya kempes. Maka ketika bannya kempes, saya harus segera membantu agar kegiatannya bisa berjalan. Ini ada orang yang sedang mencari nafkah. Mencari nafkah itu diperintahkan oleh Allah. Orang yang mencari nafkah itu diampuni dosanya. Orang yang capek sampai di rumahnya karena mencari nafkah seharian, itu diampuni dosanya oleh Allah. Lalu saya bantu, apa saya tidak mulia? Maka saya membantu mereka dengan senang hati. Mereka itu adalah pejuang-pejuang. Mereka adalah orang-orang yang akan berbuat baik. Dan saya bisa terlibat di dalam kegiatan mereka dengan membantu menimbel ban-ban. Maka saya tidak akan pernah berhenti dari pekerjaan ini. Ini sesuatu yang bisa membantu. Pekerjaan kecil tapi bisa membantu yang besar. Sebagaimana skrup bisa membantu mobil, bahkan pesawat. Pesawat yang besar itu lepas skrupnya satu itu bisa mati seluruh pesawat. Jadi skrupnya berpikir betapa besar jasa saya, walaupun orang tidak melihatnya. Mobil-mobil yang berjalan di sekitar kita itu karena skrupnya semua. Coba itu lepas satu saja, orangnya bisa khawatir. Berarti apa? Jasanya besar tapi orang tidak memperhitungkan. Orang hanya akan melihat mesin, sebagaimana sekarang kita akan melihat internet, akan memakai HP. Semua kita menganggap HP itu penting, internet itu penting, AI itu penting. Listrik bilang semua akan mati tanpa saya. Maka orang-orang yang bekerja di PLN itu yang punya peran besar, yang membuat kita gagah duduk di sini, bisa berbicara begini nih. Itu kan gara-gara apa? Ada listrik. Petugas PLN yang naik kemana-mana itu sehingga dia harus bangga. Saya bisa membantu orang ngaji, saya bisa membantu masjid, ada pengeras suaranya, ada AC-nya sehingga orang khusyuk beribadah. Itu namanya pemaknaan spiritual. Dan itu akan muncul ketika hati bening. Orang yang hatinya tidak bening yang akan muncul bukan seperti itu. Ketemu orang saja langsung curiga, ini jangan-jangan mau pinjam uang. Orang kalau hatinya jelek begitu. Kenapa? Yang datang miskin. Kenapa kok bisa jelek? Banyak dosanya. Kenapa banyak dosanya? Ya karena yang diperbuat sesuatu yang melanggar agama, lalu tidak pernah dicuci dengan sholat, dengan ngaji, dengan ibadah, dengan itu agar apa? Agar hati kita mencerminkan kebaikan, bisa menangkap kebaikan. Karena hidayah Allah itu ditabur di alam ini, tinggal kita bisa nangkap atau tidak, tergantung kebeningan hatinya. Spiritualitas itu begitu.
Maka apapun teknologinya tetap memerlukan kebeningan hati. Karena apa? Sikap bijaksana itu akan muncul dari hati yang bening, karena Tuhan akan selalu memberikan sesuatu yang baik kepada hamba-hambanya yang siap menerima. Dan yang siap menerima itu adalah orang yang hatinya bening. Untuk itu maka yang diperlukan adalah ritual, baca Quran, sholat, zikir, berkontemplasi. Itu harus dilakukan secara teratur. Bahkan kata ulama harus punya aktivitas rutin yang selain yang wajib, yang disebut dengan wirid. Kita biasa baca sholawat sehari 1000, sisi kita biasa ngaji sehari 1 juz. Harus punya begitu, harus punya sesuatu yang rutin. Karena apa? Bukan hanya oli mobil saja yang harus ditap rutin, tapi hati kita juga harus direservasi rutin. Maka kalau itu dilakukan rutin itu bagus. Sehingga lalu muncul ungkapan man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya wiritan, tidak punya amal sunnah yang rutin, berarti dia kera. Itu kan ekstrim, sinis, betapa jeleknya. Maka kita butuh itu, di samping kita butuh literasi, kita juga butuh ritual untuk membeningkan hati. Kita juga butuh interaksi sosial, keterbukaan, bersahabat, bekerja sama atas nama kemanusiaan. Itu yang seperti saya sebutkan tadi. Di sini sekarang eranya era kolaborasi, bukan lagi era kontestasi. Maka semua bisa bekerja sama dengan yang lain untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekedar menyampaikan yang saya tahu, selebihnya mungkin saya tidak tahu. Yang lebih silahkan dibuang, yang kurang ditambah sendiri. Atas segalanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf. Itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya tepuk tangan untuk pemateri kita pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Saya kira teman-teman itu sudah menangkap beberapa hal dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi. Mungkin dalam hal ini ada hal yang perlu dipertanyakan atau mungkin belum dipahami dari apa yang sudah disampaikan. Silakan acungkan tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Baik, yang mas-mas di belakang dulu, silakan mas ke depan. Silakan sebutkan namanya, karena ini acara academic award ya. Sebutkan namanya, prodi, kemudian semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kamil. Saya semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk saya bisa bertanya pada kesempatan kali ini. Tentunya kesempatan pada kali ini sangat berarti bagi saya, karena ada dua hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, sebelumnya di sini temanya itu kan memang membangun karakter mahasiswa dengan keseimbangan intelektual dan spiritual di era AI. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Pak, di era sekarang ini bagaimana untuk memaksimalkan
kekuatan spiritual itu pada individu para mahasiswa, khususnya mahasiswa yang di luar atau di bawah naungan pesantren, apalagi di jurusan-jurusan umum seperti itu. Karena kenapa demikian? Khususnya di pendidikan agama Islam, tentang spiritual ini hanya dibahas sekilas saja. Bahkan tentang spiritual ini, kalau kita lari ke makna yang lebih mendalam, kalau makna mendasar memang mengaji termasuk hal spiritual, tapi kerana lebih dalam, saya kira 10% yang disinggung di sana. Nah, tentunya makna spiritual secara mendalam di sini kan memang harus dijelaskan. Nah, namun pada kenyataannya hal ini malah menjadi sir, katanya, rahasia, dirahasiakan seperti itu, dengan berbagai macam alasan, karena kurang pantas, takut jiwanya tidak kuat, sehingga ini sangat dibutuhkan, apalagi di era saat sekarang ini, Pak. Mau ngaji di luar dirahasiakan, di kampus-kampus tidak disinggung begitu mendalam. Itu pertama. Jadi bagaimana caranya? Kemudian yang kedua, tadi Bapak mengatakan untuk pintar dan kita cerdas itu kita butuh kritis. Namun Pak, bagaimana dengan mahasiswa khususnya yang menganut agama Islam terutama? Di sini kan kekritisan itu dibatasi oleh wahyu. Nah, apakah kekritisan ini tidak dangkal seperti itu, Pak? Soalnya dibatasi oleh wahyu. Kalau kita mengaca pada Eropa, dia meninggalkan nilai-nilai keagamaan, barulah dia bisa maju dengan pesat di bidang keilmuan atau ilmu pengetahuan, seperti itu, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau tanyakan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Terima kasih. Yang pertama tentang bagaimana dengan spiritualitas di luar pesantren. Ya. Di pesantren sekalipun kadang-kadang kita abai juga dengan spiritualitas, karena ritual-ritual yang kita lakukan sudah diubah menjadi sesuatu yang rutin. Jadi spiritualitas yang sudah berubah menjadi rutinitas. Itu yang kemudian oleh Heidegger disebut dengan fenomena banalitas, kedangkalan. Solat lalu jadi dangkal karena semata-mata rutin dan kewajiban sehingga menjadi beban. Tidak ada lagi komunikasi yang intens dengan Tuhan, kira-kira begitu kalau kita melihatnya dalam konteks solat. Tapi termasuk santri atau yang di luar santri, pertama-tama memang yang diperlukan adalah kesadaran untuk membangun spiritualitas. Tanpa itu nonsens. Kita perlu kesadaran bahwa spiritual itu penting, maka saya harus membangunnya. Bagaimana membangunnya? Berdekatlah dengan spiritualis, karena itu akan memberikan energi positif. Di dalam bahasa hadis itu disebut dengan mujalasatul ulama. Kita orang-orang tidak baik misalnya ingin jadi orang-orang baik, dekatlah dengan orang-orang baik. Dia akan mentransfer energi positif. Jadi kenapa Nabi menyuruh kita untuk membersihkan hati itu, di salah satunya adalah mujalasatul ulama, wastima'i kalamil hukama. Duduklah bersama mereka. Agar apa? Kita ketularan energi positifnya. Dalam bahasa yang lain disebut ulama-ulama spiritualis itu adalah orang-orang yang banyak malaikatnya, sehingga kita kalau dekat dengan mereka akan ketularan malaikatnya. Kita pulang bawa malaikatnya. Nanti lama-lama kita banyak maksiat, malaikatnya pindah, balik lagi nguniin malaikat pole. Jadi jangan berhenti, harus selalu begitu, jangan sampai habis, balik lagi. Bahasa santri sekarang ngecas.
sowan ke kiai itu yang ngecas. Kenapa? Hati saya rasanya berantakan sudah ketemu kiai, ya ngobrol apa saja. Kalau ada sesuatu yang positif dengarkan. Wastima'i kalamil hukama. Lalu kita pulang bawa oleh-oleh, kesegaran spiritualitas. Biasanya itu akan pelan-pelan akan menghilang karena kita yang rutin itu dosa. Jadi dikena dosa rutin, habis lagi balik lagi, ngecas lagi terus begitu. Kalau bisa ya memang harus bersama terus. Sehingga orang-orang apa kiai-kiai dulu bikin pondok agar apa? Ya agar bisa tetap begitu sampai matang. Kayak orang sakit yang diopname itu. Kalau tidak terlalu parah bisalah rawat jalan. Kalau sudah parah nggak bisa rawat jalan, harus diopname. Orang-orang yang hatinya jelek harus opname di pondok. Nggak bisa kalau rawat jalan. Kenapa? Setelah pulang nanti hilang lagi pengaruh positifnya, harus balik lagi terus begitu, enggak selesai. Maka tinggallah di pondok, jadi pasti kapolong di pondok, malah sampai matang seperti orang sakit sampai benar-benar sembuh baru pulang. Jadi yang kita lakukan pertama adalah dekatlah dengan orang-orang baik. Dari situ kita akan dapat banyak hal. Sampai ulama mengajarkan, jangankan sampai berdekatan duduk sampai ngobrol, jabat tangan saja. Karena tangan ini adalah tangan suci yang pernah bersambung dengan ulama yang lain, maka saya berharap dapat berkah dari tangan ini. Saya ini doktor filsafat, tapi saya masih biasa loma parloh entar kampunten kuntero asalam neben ketoifur terus asalam nebun. Kenapa? Tangan ketoifur inilah yang pernah bersambung, pernah bersalaman dengan Syekh Ismail Zain Al-Yamani, kemudian Syekh Ismail Zain terus kepada gurunya, dan itu bersambung kepada Rasulullah. Saya berharap man sofahani dakhulal jannah. Orang yang jabat tangan dengan saya akan masuk surga. Orang yang berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan dengan saya dan terus begitu masuk surga. Bukan lalu otomatis masuk surga. Menurut ulama, Allah akan menularkan hidayah lewat tangan itu, kemudian dia berubah menjadi orang baik. Saya ketemu kiai-kiai yang benar-benar kiai, yang bukan kiai yang jadi-jadian itu kan. Sekarang banyak kiai jadi-jadian, tiba-tiba jadi kiai begitu. Makanya saya kadang-kadang gak enak disebut begini nih, ada kiai haji. Saya mending doktor saja karena itu ada ijazahnya. Saya bisa ngasih tahu ijazah saya asli. Tapi kalau kiai haji itu kan tidak ada sertifikatnya begitu. Gimana saya membuktikannya? Mending tidak usahlah. Sehingga saya kalau nulis, kalau doktor saya tulis. Kenapa? Pertanggungjawaban bahwa saya benar-benar sekolah, tidak tiba-tiba. Teman-teman saya banyak dan ijazah saya asli. Selalu saya bawa filenya di sini. Anda benar-benar doktor, ini loh ijazah saya. Bahwa pinter dan tidak itu urusan lain. Yang penting saya lulus jelas. Dengan sekolah yang normal lagi, kuliah di Jogja. Enggak nyinggung yang ijazah yang logi Honda. Enggak ada perlunya juga bagi kita. Itu apa itu? Jadi saya mau salaman ke Tufur, biasanya Jumat ke Tufur salaman dengan saya, berjumat ke sana. Lalu setelah salaman itu, tangan kanan saya ini tidak akan pegang apapun sebelum saya berikan kepada istri saya, biar istri saya ketularan, dan anak-anak saya. Arya le nak ya tanang rek buru nyeting ke tanang orang soleh nak. Jadi begini ya Allah mantar ketua senikem. Ya mungkin orang akan mengatakan itu kelene, itu apa. Saya ini doktor filsafat, tapi masih pakai yang begitu-begitu. Karena filsafatnya Islam. Jadi berdekatanlah dengan orang soleh, berdekatanlah dengan orang baik. Itu saya kira tahap awal untuk membangun spiritualitas. Dari situ kita akan memulai. Misalnya kita akan mengaji, kita akan mendengarkan kata-katanya, kita akan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Maka begitu pentingnya mujalasatul ulama. Yang bukan santri seringlah datang ke orang-orang yang soleh. Ya tidak harus kiai, kadang-kadang orang soleh itu memang bukan kiai. Kadang kiai juga enggak soleh. Kenapa? Karena untuk jadi kiai kan modalnya gampang sebenarnya. Kalau tidak bisa mengambil dari bukan tidak bisa mengambil gen,
ya bergabunglah dengan gennya. Gula punya puteran kiai, tapi binin gula nyai dari kan teti kiai kiai. Masa lagi nyai bini kiai? Ya karena apa? Letak ngening dari tas-tas si teti kiai, menurut teti kiai usaha nyampung ke si kiai. Anak gula mesti lora karena puteran nyai. Menepan lora kan usaha kiai. Dan itu tidak mesti soleh kan? Tidak ada jaminan soleh, dan orang soleh itu tidak harus kiai. Karena dulu ada cerita Kiai abahnya Kiai As'ad, Kiai Samsul ya, Kiai Samsul Arifin itu Lombok kan ketika mau pertama kali merintis buka hutan di Asem Bagus itu di Sukorejo itu, beliau mencari orang yang bernama Samsuddin. Benih sini ke benih Samsuddin kasam. Kengun pada nyaman mungkin berde-berokan nyaman. Mungkin nggak Maimun nih kan Maimun Zubair, beda Maimun Manan, beda Maimun Bustami, Kiai Kapi, tidak sih nyai sekali. Berarti Pak, gue lagi main Maimun Polami bau negana. Saya lihat lalu sejarah ulama-ulama dulu ada banyak ulama bernama Maimun, Maimun bin Mahron, salah satu gurunya Imam Bukhari. Sampai filosof Yahudi ada Musa ibnu Maimun. Anjay cet Maimun remule lambo. Nyari Samsuddin, orang menduganya saya sari ke Samsul tuh Kiai Samsuddin. Sobong Kiai mon ke Samsuddin kanto ada tidak Kiai saya nyama Samsuddin. Bode kanto. Sebode kanto kun Pak Samsuddin pejikaran. Jangan orang itu tuh kasih combon. Tenglai anu ketika lu hula antara ki ke nikah ya terakhir. Teng ketemu langsung salaman nyampelut. Orang mak abuh, siapa mak Ki Samsul Pak? Assalaman dengan orang ini. Itu kan mesti orang luar biasa itu. Padahal kun supir dokar. Jasa saking mangken supir rentalan mobil kasep. Kamu lembak dokar. Panyam pelut ya. Kata santrinya Ki As'ad itu cerita. Dia lalu kini ke sesari gula. Siapa jema Pak kenal bon Ki Samsul? Cok orang lambek bening ngak mangken. Apa Ki Samsul kenal pas salaman mah nyembelut. Lah jangan kiai lain. Kini kelas salak setengah wali na Allah ya. Tetimun para wali ini kenal pada grup WA-an lagi. Maka kita teman ketemu itu berteman di dunia gaib yang sekarang dialihkan ke teknologi menjadi dunia maya. Lombok itu dunia begitu sudah ada di alamnya para wali. Mereka bisa kenal dengan yang lain-lain dan mereka biasa berkomunikasi. Nah orang-orang begini ini yang harus didatangi, harus didekati. Itu namanya mujalasus solihin, untuk membangun spiritualitas. Karena dari itu akan dibimbing oleh Allah untuk muncul kesadaran untuk memperbaiki diri secara spiritual. Yang kedua tentang kritis itu ada batasnya. Ya jangankan kritis, hidup saja ada batasnya. Akal ini ada batasnya. Sesuatu yang tidak ada batasnya itu akan berantakan. Maka memang perlu batas-batas. Nah saya tadi mengatakan kritis termasuk juga kepada agama, bukan kepada wahyunya tapi kepada pemahaman terhadap wahyu. Itu yang penting kritis. Kalau sholat zuhur 4 rakaat itu sudah tidak perlu dikritisi. Kenapa? Semua sudah sepakat. Hanya boleh korting kalau kita dalam perjalanan. Bolehlah diskon 50%. Kalau kita sedang normal-normal di sini tetap harus 4 rakaat. Tidak usah dikritisi. Kenapa? Itu yang bikin Allah, kamu bukan yang bikin. Jangan sok tahu ya, begitu saja. Tapi dalam hal-hal yang lain yang bersifat penafsiran, maka itu penting dikritisi karena penafsiran yang salah itu betul-betul banyak, apalagi sekarang. Sekarang orang ngomong agama itu kan di mana-mana. Kenapa? Karena menjual agama laku juga ternyata. Jual kurma saja kalau disebut kurmanya Nabi itu malah lebih laris dari yang bukan kurmanya Nabi. Bro karena Nabi Muhammad. Baju, oh ini bajunya Rasulullah, itu mesti banyak yang beli. Bajunya ulama dilelang laku. Yang bukan ulama dilelang laku juga. Jadi pemahaman penjelasan-penjelasan tentang agama itu penting dikritisi. Ada siapa sih mau cari benar apa enggak begini nih.
Ya kalau orang kritis itu kalau benar diterima, kalau setelah diuji ternyata benar ya diterima, kalau ternyata tidak benar ya ditolak. Sehingga seperti misalnya dulu kemarin itu siapa, Gus Nur itu kan pernah heboh karena menyebut ada ulama dari kalangan binatang kan. Innama yasallahu min ibadihil ulama, begitu. Ulama itu ada dari kalangan binatang, yang penting dia takut kepada Allah, itu ulama juga walaupun ular, begitu. Orang-orang kan heboh, kok bisa jadi begitu? Nah yang begitu itu yang dikritisi. Dari dulu kayaknya nggak pernah ada begitu itu. Polan sebelumnya wa minad dawabi wal an'ami mukhtanfiyan alwanuhu kadzalik innama yasallahu polan badam minad dawabi wal an'am, keadaan di antara binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak dan macam-macamnya itu innama yasallahu, yang takut kepada Allah berarti bagi binatang mentakut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi orang-orang lalu kok bisa jadi begitu ya sambungannya. Nah yang begini-begini ini yang penting dikritisi. Ada toh sekarang orang mengatakan rukunnya wudhu ada 2, padahal kita diajari ada 6. Secara teknis akan lebih mudah, tapi salah. Ini mana dasarnya? Itu namanya kritis. Sekarang Anda pun bisa langsung jadi ustadz terkenal hanya dengan memodal setiap hari upload konten tentang agama. Pokoknya caca agama benar sehari 3 kali juga boleh. Tidak usah modal, pinjam HP temannya, nggak ini pemancing dia ada apa aja. Kan usaha paketan. Menurut tak benda nyari wifi gratisan. Lepas ceramah setiap hari 3 kali, setelah sebulan berarti kan 90 konten. Anda akan lalu disebut ustadz apa namanya ya? Ustadz milenial, ustadz digital, ustadz apa? Pokoknya terkenal. Caca lah ben serobon tentang agama. Sider bener lah cale kapiu. Candreng Mekah mentro terkenal lah Ka'bah kemiin. Jadi bang viral jadinya begitu. Nah sekarang kan orang banyak begitu, termasuk ngomong agama pun kalau kita tidak kritis. Saya masih memanfaatkan media-media begitu, memanfaatkan. Saya masih mendengarkan ceramah, bahkan saya ngaji kitab, pegang kitabnya saya maknai, saya masih mengaji. Karena ada ulama-ulama yang benar-benar ulama juga ngajar melalui itu. Tapi ada yang ulama jadi-jadian ceramah juga soalnya. Kalau kita tidak kritis, jadi memang kritis kita itu dibatasi oleh agama. Artinya agama yang memang, ajaran agama yang memang wahyu dari Allah. Misalnya Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, tak usah kritisi mungkin ini kebon. Sholat ini kali 5 kali tak usah bertambah itu orang tak usah. Haji ini ke Mekah ke Turki tak usah gini pun, nggak gini ke pun. Tapi dalam hal-hal yang lain, dalam hal-hal yang bersifat pemahaman, kita masih bisa kritis. Karena apa? Orang salah paham itu banyak, apalagi tentang agama. Di zaman Nabi saja orang salah paham tentang agama ada. Apalagi orang sekarang yang bahasanya tidak bahasa Arab, tidak nututi ke zamannya Nabi, yang hidup bersama Nabi, salah paham terhadap Quran itu ada. Padahal bahasanya sama dengan Nabi, bahasa Arab. Mereka bahkan sebagian ahli sastra Arab, tapi masih bisa salah paham sehingga Nabi perlu memperbaikinya. Ke belakang para sahabat juga begitu, para ulama begitu, sampai orang sehebat Siti Aisyah sekalipun ada pendapatnya yang tidak diterima oleh ulama. Contoh di hadis Sahih Bukhari dan Muslim, termasuk di Ibnu Majah itu kan ada cerita bahwa suatu ketika Nabi pernah datang ke perkampungan suatu masyarakat, lalu Nabi berkencing berdiri di tempat sampah di situ. Itu hadisnya sahih itu. Kenapa dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, Ibnu Majah ada. Tapi di Ibnu Majah itu juga dikutip ada Sayyidah Aisyah mengatakan man haddatsaka annan nabiyya bulu qa'iman fala tuhaddithuhum. Siapa-siapa yang mendengar orang bercerita bahwa Nabi berkencing berdiri, jangan percaya. Tapi kata ulama, nyatanya pernah terjadi, ada saksinya dan itu sahih. Nabi memang biasa kencing duduk, dari itu kok berdiri, kata ulama itu libayanil jawaz, untuk menunjukkan bahwa ini boleh tapi makruh.
Maka tidak semua yang dikerjakan Nabi itu harus kita ikuti dengan buta sebagaimana orang-orang Wahabi Salafi itu. Pokoknya yang dilakukan oleh Nabi ikuti semua. Jangan. Yang dilakukan Nabi itu ada yang makruh, tapi dilakukan Nabi untuk menjelaskan bahwa ini boleh, tidak haram. Termasuk kencing berdiri itu makruh, karena Nabi normalnya kencing duduk. Sehingga sampai Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat Nabi kencing berdiri. Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau ada orang cerita Nabi berkencing berdiri, jangan benarkan, pasti bohong itu. Tapi kata ulama, ada. Iya, Sayyidah Aisyah tidak tahu, ya temannya yang tahu kan. Sayyidah Aisyah tidak selalu bersama Nabi. Itu ketika pergi ke sana itu semua orang pada tahu. Lalu apa artinya? Yaitu artinya makruh saja. Lalu karena diperbuat Nabi, lalu kita akan lakukan juga karena ittiba Rasul. Enggak begitu caranya. Nah, itu yang disebut kritis. Ulama-ulama berani menolak pendapat Sayyidah Aisyah karena mereka punya data lain. Itu namanya kritis. Ya enggak begitu, memang ada kok ceritanya. Nah, itu tentang, jadi sekali lagi bahwa kritis dalam agama itu adalah kepada interpretasi dan pemahaman terhadap agama yang bisa jadi itu tidak benar, bisa jadi itu sudah tidak pas untuk konteks sekarang, bisa jadi itu berbeda situasinya dengan situasi penafsiran itu. Begitu ya, memang mesti ada batasnya ya, karena kalau tidak ada batasnya itu bukan kritis tapi liar. Liar itu binatang. Baik, begitu. Masih ya? Gula bensurup. Terserah. Gula bensurup. Oh, iya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab semua, atau ya yang jawaban yang tadi itu ya jawaban saya bisa jadi tidak benar, bisa jadi salah. Anda sikapi kritis saja. Mari kita ini generasi mahasiswa ini membangun literasi tapi juga memperkuat spiritual, menguatkan interaksi sosial, pandai-pandai beradaptasi karena zaman ini ke belakang akan terus berubah. Tidak usah alergi dengan perubahan karena hidup itu memang pasti berubah. Kalau tidak mau berubah, mati saja. Kalau tidak mau belajar, kata Imam Syafi'i, tidak mau belajar tekun. Ada generasi muda usia-usia seperti Anda masih mestinya semangat-semangatnya, lalu tidak rajin belajar, fakabbir arba'an liwafatihi. Mun bederengak gini kah pak takbiraki pak kalih kenangkep mati ponorengak gini kah. Apa ki dengo dela lebay deh, enggak punya semangat untuk perjuangan gitu. Tuli olo dejeh takbiraki. Fakabbir arba'an liwafatihi. Takbirkan 4 kali atas kematiannya, walaupun dia masih jalan kemana-mana, anggap saja itu hantunya. Karena dia sudah dianggap tidak ada di dunia ini. Makbode generasi muda tidak punya ghiroh, tidak punya semangat, tidak mau belajar, tidak mau. Ya terus mau apa? Ya mati lah. Maki jalan. Tinda-tinda. Banyak tinda-tinda di sekitar kita. Mohon maaf. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Stita yang beri saya kesempatan tempat duduk bagus ini. Terus pegang mic juga. Ini baru pertama kali saya ke sini yang pegang mic begini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin masih ada banyak sekali penanya, tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini melihat masih ada tangga acara selanjutnya dan waktu untuk seminar di rondon acaranya itu sudah pas, sudah cukup. Maka untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya silakan diundang kembali. Mungkin itu ya materi dan jawaban yang sudah disampaikan oleh pemateri. Namun yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan, AI itu adalah alat atau tools. Sebagaimana alat, tergantung kita menggunakan alat itu. Nah, untuk kita sebagai generasi AI ini,
perlu beberapa hal untuk menyikapi AI itu, AI itu sendiri. Yang pertama, kita menyikapi AI itu harus kritis ya. Harus kritis, tidak kemudian memakan mentah-mentah secara mentahan dari apa yang diberikan daripada AI. Karena hasil dari pencarian kita di AI itu kemungkinan besar tidak objektif. Kemudian ada kemandirian dan keterbukaan, kemudian juga ada spiritualitas. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir dari kami, man laisa wirdun fahuwa qirdun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita ada sesi foto bersama, namun sebelumnya biarkan moderator dan pemateri dulu yang mengambil gambar.